setelah si Ais tiba di rumah Laila, dan ternyata Laila telah meninggal di kamar pengasihannya dengan luka di payudaranya. Apa kamu sudah lelah ya menyusui anak-anak 7? Maksudnya terus si Mbak Ais ini maksudnya apa Laila? Kaget ya. Iya, kaget. Dia nggak menyusuin tuyul. Karena kan sebenarnya si Mbak Ais itu tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui. Kemudian Ais berkata, kamu bicara apa Laila dengan pesugihan tuyul itu? Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Si Laila berkata seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Kali ini kita sedang berada di session cerita malam Jumat. Bersama gue Anti, di samping gue udah kedatangan narasumber yaitu Mas Bangun. Halo Mas Bangun. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Mas Bangun udah kirim email nih ke kita tentang pesugihan tuyul. Itu gimana cerita lengkapnya ya Mas? Jadi itu bermula pada tahun kurang lebih pada tahun 2007 ya. Itu ceritanya sebut saja pelakunya namanya Mas Yuda ya. Mas Yuda ini berasal dari daerah Jawa ya. Saya tidak menyebutkan spesifik letak daerahnya. Yang jelas dia itu berasal dari daerah sekitar Jawa. Mas Yuda ini dia berumur kurang lebih 30 tahun. Di umur yang 30 tahun ini Mas Yuda belum memiliki pekerjaan atau penghasilan ya. Sehingga dia di lingkungan keluarganya sering dikucilkan atau direndahkan. Dikarenakan di umur yang sudah 30 tahun dia belum mempunyai penghasilan atau pekerjaan ya, apalagi untuk menikah ya, penghasilan aja nggak punya, kemana mau menikah kan? Iya betul Mas. Selain dikucilkan di lingkungan keluarganya, Mas Yuda ini juga dikucilkan oleh tetangga sekitar rumahnya. Jadi tetangga sekitar itu udah ngucilin. Iya, tetangganya ya? Itu sebut saja namanya Pak Bono ya. Nah, Pak Bono ini sering menghujat atau merendahkan Mas Yuda dikarenakan umur Mas Yuda yang sudah beranjak 30 tahun, Mas Yuda belum memiliki pekerjaan atau penghasilan. Tetapi Pak Bono ini memiliki anak yang bisa dibilang anaknya itu kembang desa ya. Cantik ya. Ya. Namanya Ais ya. Nah, si Mas Yuda ini diam-diam tertarik dengan Ais ini, anaknya Pak Bono. Namun karena Pak Bono-nya sering merendahkan, Mas Yuda berpikir ulang untuk mendekati Ais kan. Iya. Tapi walaupun Mas Yuda sering dikecilkan, diejek, direndahkan oleh keluarganya dan tetangga sekitar, Mas Yuda tidak kecil hati, malah dia termotivasi untuk merubah nasibnya agar menjadi lebih baik. Kemudian pada awal 2007 Mas Yuda mulai merantau ke kota Jakarta. Mas Yudanya nih? Iya, guna dengan tujuan untuk memperbaiki kondisinya agar lebih baik. Tibalah Mas Yuda di kota Jakarta ya. Mas Yuda warawiri
ke sana kemari guna mencari pekerjaan. Setelah beberapa lama Mas Yuda mencari pekerjaan, alhamdulillah Mas Yuda mendapatkan pekerjaan. Pekerjaannya itu ialah di sebuah minimarket di daerah Jakarta. Ia sebagai kasir. Nah, Mas Yuda merasa bersyukur karena dia sudah mendapatkan pekerjaan, dan Mas Yuda juga setiap libur atau setiap weekend beliau berkunjung ke rumah orang tuanya di kampung halamannya. Setelah beliau sampai di rumah orang tuanya, beliau menceritakan kondisinya di Jakarta atau kondisinya pada saat ini. Setelah mendengar cerita dari Mas Yuda, keluarganya pun senang dan bersyukur karena sekarang Mas Yuda telah mempunyai penghasilan dan telah mempunyai pekerjaan. Nah, walaupun pekerjaannya hanya sebagai kasir ya. Orang tuanya beserta keluarganya sangat senang dan bersyukur dikarenakan Mas Yuda telah mendapatkan pekerjaan dan mempunyai penghasilan. Kemudian orang tuanya bertanya kepada Mas Yuda, "Yud, umur kamu sudah 30, sudah genap 30. Apakah kamu tidak memikirkan untuk berkeluarga atau menikah?" Nah, semenjak orang tuanya berkata seperti itu, Mas Yuda mulai memikirkan untuk mencari pasangan hidup buat mendampingi dia. Iya, betul. Nggak lama kemudian dia melihat Mbak Ais, anaknya Pak Bono. Di saat Mas Yuda merenung di depan rumahnya, Ais lewat dengan bapaknya yang bernama Bono itu. Nah, Bapak Bono tersebut menanyakan, "Yud, dengar-dengar kamu sudah mendapatkan pekerjaan?" Si Yuda bilang, "Iya Pak, alhamdulillah." "Kerja apa kamu di Jakarta?" "Saya kasir Pak." "Hah? Hanya kasir kamu kerja di Jakarta?" "Kalau hanya sebagai kasir, jangan harap kamu bisa menikahi anak saya." Itu kata Pak Bono tuh. Iya. Akhirnya setelah Mas Yuda mendengar kata-kata tersebut, Mas Yuda tambah termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Akhirnya Mas Yuda melanjutkan pekerjaannya di Jakarta sebagai kasir. Dengan gigih ia bekerja. Kemudian selain bekerja sebagai kasir, Mas Yuda juga mulai memikirkan usaha lain agar memperoleh penghasilan tambahan. Akhirnya Mas Yuda membuka usaha kecil-kecilan ya, dari usaha dari awal merintis. Setelah lama kemudian akhirnya usaha Mas Yuda pun berkembang dan maju, dan Mas Yuda pun memiliki penghasilan yang alhamdulillah lah ya. Kemudian hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, Pak Bono kini mengalami ekonomi yang berubah. Entah hukum karma atau apa yang dia terima, karena kerap kali mengucilkan atau merendahkan si Mas Yuda ini. Iya, sekarang dia jatuh ekonominya. Iya, selain ekonominya jatuh, rumah tangganya juga mulai ada bermasalah. Dikarenakan ekonominya bermasalah, otomatis rumah tangga juga bermasalah, dan akhirnya sampai istrinya Pak Bono itu memilih pisah, dan pada akhirnya Pak Bono hidup hanya berdua dengan anaknya yang bernama Mbak Ais itu. Kemudian seiring jalannya waktu, Pak Bono memiliki hutang yang banyak untuk menghidupi sehari-harinya.
dia memiliki utang yang banyak. Pak Bono ini sekarang hidup dengan kemiskinan dan banyak hutang. Pak Bono berpikir untuk bagaimana agar dia dapat hidup normal kembali gitu, bagaimana dia dapat membayar hutang-hutangnya gitu kan. Kemudian akhirnya Pak Bono ingin menjodohkan anaknya yang bernama Ais itu dengan juragan tua di sana, Di daerah sana. ya, yang sudah memiliki 2 istri. Nah, rencananya ini Pak Bono ingin menjodohkan Ais dan dijadikan istri yang ketiga, Madu 3. Oh, jadi si Pak Bono ini pengen jodohin anaknya dengan juragan supaya hutang-hutangnya itu lunas gitu. Ya, betul. Rencananya Ais ini akan dijadikan istri ketiganya apabila menikah dengan juragan tua itu. Akhirnya mendengar cerita tersebut, Mas Yuda pun fokus bekerja lebih giat lagi dan menjadi orang baik. Dia berusaha mencoba membuka peluang usaha biar Mas Yuda ini tidak selamanya jadi karyawan. Kemudian Mas Yuda merintis dan akhirnya dia mencapai pada kesuksesannya. Kemudian saat ini usia Mas Yuda sudah tepat 31 tahun ya. Mas Yuda ini sudah 1 tahun merantau di kota Jakarta. Kemudian mulailah dia didesak oleh keluarganya untuk segera menikah. Akhirnya Mas Yuda memberanikan diri datangi rumah Pak Bono untuk melamar Ais. Nah, di situ lagi dan lagi dengan keadaan yang demikian, Pak Bono tetap egois untuk menerima Yuda sebagai menantunya. ya, dikarenakan Mas Yuda ini bekerja di Jakarta hanya sebagai kasir. Sedangkan Pak Bono ini memiliki hutang yang cukup banyak, yaitu hutangnya sekitar 150 juta ya, kurang lebih. Akhirnya Yuda diberi tantangan oleh Pak Bono. Kalau kamu bisa memberi saya uang 150 juta pada pertengahan tahun 2008, kamu bisa menikahi anak saya. Oh, Pak Bono ngomong begitu buat ke si Mas Yuda ini? Ya. Jadi Pak Bono diberi tantangan untuk membawa uang sebesar 150 juta. Untuk digunakan Pak Bono sebagai untuk membayar hutangnya, ya, untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya Mas Yuda pulang kembali ke Jakarta untuk bekerja dan untuk mencari uang 150 juta itu, guna untuk bisa melamar Ais, kekasih pujaannya. Lalu Mas Yuda berpikir bagaimana caranya dia memperoleh uang sebanyak itu dalam waktu kurang lebih 5 bulan. Kalau tidak bisa, terpaksa Ais harus dijodohkan oleh juragan tua itu. Lalu dia bercerita kepada Mas Yuda ini bercerita kepada salah seorang temannya, sebut saja Mang Yana. Di situ Mang Yana terbilang mempunyai ilmu hitam ya, ilmu supranatural. Di situ Mang Yana menyarankan kepada Mas Yuda untuk melakukan pesugihan tuyul. Oh, saran dari temannya malah begitu? Iya. Dimana jika belum mempunyai istri, jadi Mas Yuda cukup menyediakan darah ayam cemani saja setiap malam Jumat. Itu sebagai sesajen untuk tuyul. Oke, dikarenakan Mas Yuda menggebu-gebu dan dikejar waktu untuk mencari uang 150 juta itu, Mas Yuda langsung mengiyakan aja, langsung menyanggupi perjanjian dia dengan tuyul tersebut. Dibantu Mang Yana, Mas Yuda menuju Gunung Suru di daerah
Sleman, Yogyakarta. Dan kemudian Mas Yuda bersemedi atau bertapa di sana selama kurang lebih 3 hari ya. Akhirnya Mas Yuda berhasil dan dia membawa pulang, dan dia mulai menerapkan segala perintah dan larangan yang harus dia taati untuk melaksanakan pesugihan tuyul tersebut. Semenjak Mas Yuda melakukan pesugihan tuyul tersebut, usaha yang Mas Yuda rintis di awal itu mulai berkembang dan mulai memiliki banyak cabang di daerah Jakarta. Kemudian dari situ Mas Yuda bisa menabung dan terkumpul uang bukan hanya 150 juta, bahkan tabungan dia lebih dari 150 juta. Dikarenakan dia melakukan pesugihan tuyul. Iya. Setelah Mas Yuda berhasil mengumpulkan uangnya yang sebesar 150 juta itu, akhirnya Mas Yuda memberanikan diri untuk menemui Pak Bono. Berarti dia pulang kampung ya? Iya, dia pulang kampung menemui Pak Bono. Setelah sampai di rumah Pak Bono, dia langsung menanyakan kepada Pak Bono. Jadi gimana Pak? Ini uangnya sudah saya siapkan 150 juta untuk persyaratan yang Bapak minta. Tapi isi di koper, dia bawa koper itu 200 juta. Berarti lebih dong, lebih juta ya? Ya, 150 jutanya itu untuk membayar hutangnya, dan 50 jutanya itu untuk kehidupan, untuk digunakan Pak Bono buat kehidupan sehari-harinya. Kemudian Pak Bono berkata, "Baik Yud, kamu yakin dan serius dengan anak saya, Ais?" Yudanya menjawab, "Ya Pak, saya yakin dan serius." Lalu, "Baik, minggu depan kamu bisa nikahin anak saya," kata si Pak Bono ini. Ya, bahagia sekali akhirnya tidak jadi dinikahkan dengan juragan tua itu. Iya, yang sudah mempunyai 2 istri itu. Akhirnya Mas Yuda dan Ais menikah. Mereka dikaruniai keturunan yang cantik seperti ibunya. Mas Yuda pun hidup bahagia bersama Ais dan 1 orang anaknya. Kemudian seiring berjalannya waktu, Mas Yuda menyembunyikan urusan pesugihan tuyul dari istrinya Ais. Kali itu malam Jumat sudah terlewat 2 kali. Mas Yuda lupa memberi sesajen yang berupa darah ayam itu. Akhirnya Mas Yuda pada malam itu bermimpi akan diambil nyawa Ais sebagai tumbangnya. Iya, karena dia sudah lalai sudah lalai tidak memberikan sesajen untuk si tuyul tersebut. Karena Mas Yuda tidak mau kehilangan istrinya yang sangat dia sayangi, Mas Yuda pun berkonsultasi dengan Mang Yana, temannya yang perjanjian ya, dan Mas Yuda menceritakan semuanya. Di situ Mang Yana mau membantu, tapi dengan syarat kalau mau istrinya tetap hidup, istrinya harus mau menyusui tuyul tersebut. Iya. Tapi Mas Yuda nggak ikhlas ya, istrinya menyusui tuyul. Kemudian Mas Yuda menolak usulan tersebut. Kemudian Mas Yuda berkonsultasi lagi dengan Mang Yana, ada cara lain nggak selain itu? Nah, akhirnya Mang Yana memberi usulan Mas Yuda harus menikah lagi
Oh, sarannya Mas Yuda ini Iya, nikah lagi. nikah lagi. Nah, nanti istrinya itu, istri yang kedua ini Baru untuk menyusui tuyul ya, tersebut. ya betul, Oh, sebagai begitu. pengganti istrinya. Hmm. Cerita singkatnya, Mas Yuda akhirnya menikah lagi. Istrinya yang kedua ini bernama Laila. Gadis itu tak kalah cantik dengan Ais. Dia mau menjadi istri kedua Mas Yuda karena Mas Yuda ganteng dan banyak uang. iya, sudah kaya raya. Disitulah Laila ditempatkan di rumah yang mewah dan terpisah Dari si Ais ini. ya, dari rumah Ais sama rumah Laila, dipisah rumahnya. Seiring berjalannya waktu, Ais dan Laila pun saling cemburu. Akhirnya pada suatu malam, Mas Yuda mulai berkata jujur kepada Laila, istri keduanya. Mas Yuda bilang ke Laila bahwa Laila harus menyusui tuyul. Oh, jadi Mas Yuda tuh jujur sama si Laila ini. Iya, jujur bahwa dia melakukan pesugihan tuyul. Nah, dengan syarat sesajennya itu, Menyusui tuyul tersebut. ya, Laila harus menyusui tuyul tersebut. Ya, akhirnya karena Laila tidak mau hidup miskin, akhirnya Laila pun menyanggupi dan percaya kepada Mas Yuda, dan akhirnya Laila ikut setuju untuk menyusui tuyul tersebut. Hari demi hari, Ais, istri pertamanya, dia sedih dan semakin makan hati pada suaminya yang bernama Yuda ini. Ais pun semakin kurus badannya, dan kemudian pada suatu malam Ais pun sudah tak tahan lagi. Akhirnya dia berkunjung ke rumah Laila, istri keduanya. Akhirnya pada suatu malam, Yuda sedang bermalam di rumah Ais, sedang tidur bersama putrinya bersama anaknya. Tiba-tiba Ais keluar bersama supirnya. Ais keluar itu meminta supirnya untuk mengantarkan ke rumah Laila, istri keduanya Mas Yuda. Di situ Ais ingin bicara dengan si Laila. Sebenarnya apa tujuan si Laila menikah dengan Mas Yuda? Dia kecewa, sedih kalau Mas Yuda sering membelikan barang mewah kepada Laila. Sedang si Ais. Iya. Akhirnya tibalah Mbak Ais ini di rumah Laila. Iya. Terlihat rumahnya Laila mewah, bagus, lebih besar. iya, lebih besar ketimbang rumahnya Ais. Ais merasa tersakiti. Makin sakit hati. Karena dilakukan berbeda, tidak sama, tidak seimbang. Laila mempersilahkan Mbak Ais masuk duduk di dalam rumahnya. Lalu Laila terlihat pucat juga. Ais bertanya kepada Laila, Laila, kenapa kamu pucat sekali? Dan nampaknya seperti orang ketakutan. Lalu Laila tidak menjawab apapun, sebab dia malah bertanya balik kepada Ais. Malah nanya. Iya, nanya balik ke Ais. Kamu kenapa sekarang kurusan? Apa kamu sudah lelah ya menyusui anak-anak tuyul? Maksudnya, terus si Mbak Ais ini maksudnya apa Laila? Kaget. Iya, kaget. Dia nggak menyusuin tuyul. Karena kan sebenarnya si Mbak Ais itu tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui kalau suaminya si Mas Yuda ini melakukan pesugihan tuyul. Kemudian Ais berkata, kamu bicara apa Laila dengan
pesugihan tuyul itu. Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Si Laila berkata seperti itu. Biarlah tuyul itu membunuhku karena sudah membocorkan ini kepada orang lain. Laila berkata kepada Ais, ya kamu sekarang kan kurus karena menyusui tuyul itu kan. Si Laila berkata seperti itu ke Ais. Udah kamu jangan sok-sokan tidak tahu mengenai hal ini. Kemudian tanpa si Mbak Ais kebingungan dengan ucapan Laila itu, sedangkan dia kan belum tahu apa-apa mengenai pesugihan tuyul itu. Tanpa berbicara, akhirnya Mbak Ais diam aja, tanpa berbicara sepatah kata apapun. Lalu Laila pun kebingungan, dia nggak menggubris pertanyaannya. Si Mbak Ais itu tidak menjawab pertanyaannya. Akhirnya Laila berkata, sudahlah, aku mau ke kamar, sudah malam, sebentar lagi jam 12 malam. Malam ini malam Jumat. Karena si Laila ingin menyusui tuyulnya sebagai syarat sesajen itu. Ais pun pulang ke rumahnya dengan emosi dan bingung, dan dia pun membangunkan suaminya yang sedang tertidur. Mas, bangun mas. Kenapa Ais? Kamu belum tidur? Ais berkata, aku ingin berbicara serius mas, katanya kan. Mas, apakah benar kamu melakukan pesugihan tuyul? Sontak Mas Yuda kaget kan. Kok tahu-tahu istrinya berbicara seperti itu? Dari mana Ais bisa tahu tentang pesugihan tuyul itu kan? Akhirnya Mas Yuda berterus terang dan berbicara jujur kepada Ais bahwa sebenarnya ia melakukan pesugihan tuyul. Ya. Mas Yuda pun meminta maaf kepada Ais karena melakukan hal tersebut. Sebenarnya saya tidak ingin kamu tahu soal ini Ais, tapi ternyata kamu tahu sendiri. Ya benar, saya melakukan pesugihan tuyul sejak muda. Saya bisa dapat duit banyak, saya dapat memiliki rumah, ya karena pesugihan tuyul tersebut. Gitu. Kemudian Ais berkata, astagfirullah mas, kenapa begitu? Lalu Laila, Ais berkata, kenapa dia bicara seperti itu kepada aku mas? Si Laila, aku tidak menyusui tuyul, aku tidak mau menyusui tuyul itu. Ya biarlah Ais, Laila saya bodohi, dia saya nikahi hanya untuk saya jadikan tumbal. Jadi si Laila itu buat tumbal doang tuh, buat tuyul-tuyul tersebut ya. Saya tidak ingin si Mas Yuda ini tidak ingin si Mbak Ais yang menyusui tuyulnya. Pada akhirnya Mas Yuda menceritakan semua hal terkait pesugihan tuyul yang telah ia lakukan kepada istrinya si Ais. Nah di situ mereka pada malam itu mereka cekcok tuh, berdebat. Pada akhirnya si istrinya Mas Yuda yang bernama Ais itu dia meminta cerai, meminta berpisah dengan Mas Yuda dikarenakan Ais ini juga kasihan kan melihat Laila kan, dia berkorban, Laila itu dijadikan tumbal untuk pesugihan tuyul suaminya. Akhirnya setelah berdebat atau cekcok, mereka akhirnya Mas Yuda ini keluar rumah untuk mencarikan solusi, dan Mas Yuda ini bertemu dengan Mang Yana dengan tujuan untuk mencarikan solusi bagaimana supaya dia berhenti untuk melakukan pesugihan tuyul itu.
Pada pagi harinya Mas Yuda pulang ke rumah dengan kondisi sakit payah. Mas Yuda kondisinya sakit parah. Karena pada malam harinya ini Mas Yuda telah memutus tali janji dengan tuyul tersebut. Jadi pas Mas Yuda keluar rumah itu dia kayak memutus perjanjian dengan tuyul tersebut gitu. Iya. Dan pada pagi harinya Mas Yuda ini sakit parah karena telah memutuskan tali janji dengan tuyulnya. Kemudian istrinya si Ais ini mengetahui kabar bahwa Mas Yuda telah memutus janjian dengan tuyulnya. Si Ais ini khawatir dengan si Laila, istri. Sama Laila malah. Iya, dengan kondisi Laila. Akhirnya si Mbak Ais ini bergegas langsung pergi ke rumah Laila untuk memastikan kondisi keadaan si Laila. Setelah si Ais tiba di rumah Laila, dan ternyata Laila telah meninggal di kamar pengasihannya dengan luka di payudaranya. Seperti itu. Ais pun kembali mengurusi semuanya dan berusaha untuk menutupi kejadian apa yang terjadi dari warga sekitar. Jadi ibaratnya tuh biar warga sekitar tuh nggak ada yang tahu kejadian tersebut gitu ya. Kemudian keesokan harinya Mas Yuda ini bersama istrinya dan anaknya pergi ke pondok pesantren Bapak Ustadz tersebut. Setibanya di pondok pesantren tersebut, Mas Yuda ditelepon oleh karyawannya. Karyawannya memberi kabar bahwa toko yang Mas Yuda rintis itu terjadi kebakaran. Tokonya kebakar. Iya, tokonya kebakar. Kemudian sesampainya Mas Yuda dan istrinya di pondok pesantren Ustadz tersebut, Mas Yuda mendapatkan telepon dari karyawan restorannya. Karyawan restorannya tersebut memberi kabar bahwa restorannya kebakaran. Restorannya Mas Yuda ini kebakaran. Kemudian selain restorannya, Mas Yuda juga mendapat kabar bahwa rumahnya juga ikut kebakaran. Mendengar cerita tersebut, Mas Yuda dan istrinya pun kaget karena di dalam rumah tersebut berisi harta-harta mereka berdua. Kemudian aset-aset mereka juga ikut terbakar. Akhirnya semua aset-aset Mas Yuda, kekayaan Mas Yuda ya dari hasil pesugihan tuyul tersebut hilang semua, habis semua karena kebakaran tersebut. Yang tersisa hanyalah uang yang tersisa di ATM istrinya. Sisa itu doang hartanya yang dimiliki. Dan pada akhirnya Mas Yuda dan istrinya memulai hidup baru, memulai hidup sederhana di kontrakan yang kecil dan terlepas dari bayang-bayang pesugihan tuyul tersebut. Jadi begitu kurang lebih ceritanya ya Mas Bangun. Iya, seperti itu. Tapi mohon maaf nih Mas Bangun, kira-kira Mas Bangun tahu cerita detailnya tuh dari mana gitu bisa lengkap begitu? Cerita tersebut dari saudara jauh saya yang bercerita. Ya. Jadi buat teman-teman alangkah baiknya untuk tidak mengikuti hal-hal yang berbau pesugihan. Karena sesuatu yang instan akan hilang dengan instan juga. Karena bersekutu dengan jin atau setan itu akan berdampak buruk. Terlebih dapat mengancam nyawa manusia. Terima kasih Mas Bangun udah mau berbagi ceritanya di channel kami. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya ya Mas Bangun ya. Dan jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe, and share video ini agar channel ini dapat berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.